Pada tahun 62 sebelum Masehi di Britania Utara, seorang anak bernama Milo melihat ini. Ya, ternyata pasukan Romawi sedang membantai suku penunggang kuda Celtic akibat pemberontakan yang mereka lakukan, di mana Milo pun harus melihat ayahnya terbunuh dan juga ibunya yang tertangkap. Lalu Senator Corvus selaku pemimpin dari pasukan ini, dia ingin mengakhiri pemberontakan tersebut dengan cara membunuh semua orang agar memberikan contoh pada wilayah lain. Kill them. Kill them all. Dan yang melakukan eksekusi tersebut adalah Proculus, tangan kanan dari Corvus, di mana yang bisa Milo lakukan hanyalah pura-pura mati. Lalu keesokan harinya saat semua prajurit itu sudah pergi, Milo pun langsung bangun untuk melihat keadaan orang tuanya yang ternyata sudah digantung bersama para penduduk di pohon itu. Maka dari itu kini Milo harus bertahan hidup sendirian hingga keesokan harinya tiba-tiba Milo ditemukan oleh sekelompok orang dan dia pun dibawa untuk dijadikan budak. Lalu di kota Londonium pada 17 tahun kemudian, Gracchus, seorang penyelengga gladiator, sedang bertemu dengan Bellator, seorang pelatih budak, untuk mencari talent gladiator yang tidak membosankan, sehingga saat Milo yang kini dikenal sebagai Celt keluar, dia pun langsung menunjukkan aksinya. Ya, karena melihat kehebatannya, Gracchus pun tertarik untuk membawanya menuju Pompei. Lalu saat sudah dekat, Cassia, ialah putri di Pompei, sedang melihat para budak yang baru datang, dan tiba-tiba... Ya, karena bannya nyungsep, kaki kuda itu jadi patah sehingga Milo memaksa agar borgolnya segera dibuka, di mana Cassia yang melihat itu, dia pun menyuruh Bellator untuk menurutinya. Easy boy. Lalu saat Cassia mendekat, Milo memintanya untuk menekan bagian atas kakinya karena... Akhirnya Bellator meminta maaf karena budaknya ini berperilaku sangat liar, namun Cassia yang mengerti, dia pun memberitahu Ariadne kalau hanya cara itulah yang bisa untuk dilakukan, sehingga Cassia berterima kasih pada Milo. Namun Ariadne tahu kalau tatapan Cassia pada budak itu sangat berbeda, dan posisi Cassia saat ini baru kembali dari Roma selama 1 tahun. Milady? We'll meet you back at the villa. Milady! Lalu di sana Cassia disambut oleh Severus dan Aurelia, ialah kedua orang tuanya, dan ibunya sangat ngebet ingin agar Cassia cepat menemukan pasangan, sedangkan Milo bersama para budak lainnya akhirnya mereka sampai di dalam kota. Welcome to your new home, savages. Keep walking! Stop! Dan Cassia pergi menemui kudanya bernama Virus yang akan dilatih malam ini oleh penjaga agar besok dia siap untuk ditunggangi. Sedangkan di penjara, Atticus, sang juara bertahan di sana, diberitahu kalau Celt yang selalu dibandingkan dengannya sudah berada di sini. Begitu juga dengan gladiator besar ini yang punya dendam pada Milo akibat dia sudah membunuh adiknya, sehingga...
Russians on the big Thracia. Two on Russians. Done. Ya, untungnya Bellator memisahkan mereka, namun Grekus tidak suka dengan tindakan Bellator yang keras karena baginya mereka adalah aset untuk pertunjukan gladiatornya. Lalu saat penjaga itu melatih virus di dekat kaki gunung, dia pun tidak tahu kalau gunung berapi di sana sedang bereaksi yang membuat kuda itu pun jadi gelisah. Dan keesokan harinya saat Milo terbangun, dia pun was-was pada Atticus yang memintanya untuk tenang, dan karena Atticus ingin berkenalan, Milo pun menolaknya karena pada akhirnya mereka berdua harus saling membunuh di arena itu. Everyone out! Lalu saat mereka semua berlatih di arena, Atticus menegaskan pada Bellator kalau besok saat dia menang dia akan mendapatkan kebebasannya, di mana sebelum itu Grekus ingin agar Atticus mendapatkan lawan yang sepadan sehingga Milo menantangnya untuk berlatih tarung dengannya. Unlucky kid. Tapi saat mereka sedang sibuk bertarung, gladiator besar itu tiba-tiba Bellator! Get off, scum! akhirnya Milo pun ingin tahu mengapa dia diselamatkan, di mana menurut Atticus tidak ada gladiator yang pantas mati dari belakang, dan dia menjanjikan kalau besok semua serangannya pada Milo akan datang dari depan dan dari tangannya sendiri. Begitu juga dengan Milo yang menjanjikan hal yang sama. Lalu di luar, bangsa Romawi pun baru sampai di Pompei, di mana karena Pompei masih berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, Corvus pun merasa kalau semua orang di sini tidak menghormatinya saat dia datang. Dan setelah itu, Severus sebagai gubernur di Pompei meminta maaf karena dia tidak bisa menyambutnya di pelabuhan, namun Corvus memakluminya karena tahu kalau Severus sangat sibuk, namun dia penasaran apakah rakyat di sini membenci Roma, di mana Severus menegaskan kalau di sini tidak ada hal semacam itu dan saat ini dia sedang fokus untuk pembangunan sanitasi baru dan juga arena gladiator miliknya. Better sanitation, bigger bathhouses. Namun setelah itu, Casia pun protes pada ibunya karena sudah mengundang senator Roma ke sini, di mana dia memberitahu situasinya akibat Titus ialah kaisar baru yang berkuasa, semua menterinya jadi korup dan membodohi Titus, di mana hal itu jadi alasan dia untuk cepat pulang. Namun karena kudanya terlihat lari sendirian, akhirnya Casia pun ke sana. Where's Felix? Dan saat malam harinya, karena Milo tahu kalau besok adalah pertarungan terakhirnya Atticus karena dia dijanjikan kebebasan, Milo pun memberitahu kalau itu hanyalah janji palsu karena kebebasan sebagai gladiator hanyalah mati di dalam arena. Namun Atticus tidak percaya dan dia yakin kalau besok mereka akan menepati janjinya. And you die a slave. Lalu tiba-tiba Grekus datang dan memilih beberapa gladiator termasuk Milo dan Atticus untuk mengikutinya.
here. You, barbarian. Ya, ternyata mereka dijadikan budak penyewaan oleh para wanita yang ingin cairan kental dan Atticus pun menikmati hal ini walau yang menyewanya adalah nenek-nenek gatal. Not so bad for a night's work. Dan kebetulan di sana ada Ariadne yang melihat Milo dan langsung memanggil Cassia dan terlihat lagi kalau Cassia sudah menganggap kalau budak itu adalah pria yang menawan. Sedangkan di dalam saat melihat rancangan arena gladiator di kota ini, Corvus pun sangat tertarik untuk berinvestasi di proyek itu dan dia juga meminta agar Cassia mengantarkan minuman untuknya yang membuat Severus pun kaget. Cassia, you will need this. It is not for you. Lalu saat mereka diperkenalkan, Severus pun baru tahu kalau ternyata mereka sudah saling kenal dan Corvus malah menyuruh Severus untuk segera pergi dari sini. Dan secara terang-terangan, Corvus ingin kalau gadis secantik Cassia harusnya mendapatkan pujian tertinggi ialah menjadi istrinya, yang tentunya Cassia pun langsung menolaknya dengan tegas. Namun tidak lama gempa itu kembali muncul. Is this normal? Lalu karena kuda di kandang menjadi mengamuk, Cassia pun memintanya untuk segera melepaskan Milo karena dia tahu kalau Milo sangat ahli dengan kuda. Dan karena Cassia penasaran dengannya, akhirnya Milo memberitahunya kalau dia berasal dari suku penunggang kuda yang satu-satunya selamat akibat dibantai oleh Romawi, dan Milo sempat menyangka kalau Cassia adalah orang Roma, namun Cassia menegaskan kalau dia adalah orang Pompei ditambah kalau Bellator di luar memanggilnya. Akhirnya Cassia yang tidak ingin Milo dihukum, dia pun memintanya untuk segera kabur dan Milo pun mengajaknya. Tapi saat melihat kota, Milo jadi sadar kalau yang dilakukannya ini sama seperti menculik seorang putri, yang akhirnya saat penjaga menemukan mereka, Milo pun tidak jadi untuk kabur. It was out of control. Lalu karena Cassia berhasil meyakinkan Corvus untuk mengampuni nyawanya Milo, akhirnya sebagai hadiah Milo hanya akan dihukum 15 cambukan di depan semua orang. Dan Severus meminta maaf kalau saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah kalau Proculus ingin agar Milo besok menjadi yang mati pertama. Setelah itu Cassia pun menyesal karena seharusnya dia tidak memintanya untuk pergi, dan Cassia berterus terang kalau Corvus memang sudah mengejarnya dari waktu dia masih tinggal di Roma. Namun saat lukanya Milo sedang diberikan alkohol oleh Atticus, gempa itu pun terjadi lagi. Dan saat Atticus menganggap kalau itu adalah perbuatan dewa, Milo pun setuju karena hari ini dia melihat orang yang sudah membunuh orang tuanya dan mungkin dewa itu punya alasan membuat Milo selamat hari ini, di mana ternyata keluarga Atticus juga dibantai oleh Romawi, namun sayangnya dia tidak sempat ingat siapa pelakunya sehingga mereka berdua pun memulai pertemanannya di sini. Lalu saat hari pertandingan tiba, Gracchus dan Bellator akan mengubah alur pertunjukan, di mana selain mendapatkan perintah untuk membuat Milo terbunuh, Bellator juga tidak setuju kalau Atticus mendapatkan kebebasannya.
Dan Grekus melaporkan kalau di sini ada retakan besar akibat gempa, namun Severus tidak mungkin menunda pertandingan tersebut sehingga jika terjadi apa-apa, Severus menegaskan kalau dia akan bertanggung jawab. We can't stage a simple bloody spectacle. Lalu saat mereka memasuki arena, Atticus pun kaget kalau yang seharusnya dia berduel dengan Milo malah jadi diikat seperti ini, di mana Severus memberikan penghormatan pada Corvus untuk segera membuka pertandingan ini. Let the games begin! Dan Milo menegaskan lagi kalau saat ini adalah pembantaian yang berkedok pertandingan. Is this what you call sport? Lalu karena Corvus tahu kalau Cassia menyukai budak itu, akhirnya dia pun mengancamnya agar Cassia mau menikah dengannya atau dia akan melaporkan pada Kaisar kalau ayahnya sudah meragukan kepemimpinan Kaisar baru yang akan berakhir fatal. Dan saat Atticus tahu kalau tembok itu bisa dirobohkan, akhirnya dia memanggil Milo untuk melindunginya. Lalu Milo pun membawa simbol kerajaan Romawi dan menyatakan kalau dia tidak akan pernah tunduk pada mereka. Ya, karena hal itu semua pasukan Roma jadi masuk ke arena dan Atticus mengakui kalau perkataan Milo ternyata benar. Dan karena Cassia sudah ikut campur, Corvus pun memintanya untuk segera dibawa ke villa, tapi namun Corvus langsung menenangkan semua orang yang akan kabur kalau ini adalah kehendak Dewa Vulkan yang ingin agar Milo melawan Proculus ialah prajurit terbaik di Roma. Karena pedangnya patah, akhirnya Milo diberikan lagi pedang yang baru dan saat dilihat ternyata pedang itu tumpul namun Proculus tetap memaksanya untuk bertarung. Ya, ternyata gempa itu kembali lagi namun kali ini skalanya lebih besar karena gunung itu mulai meletus. Dan karena ini masalah dendam, Milo pun mendorongnya sampai ke bawah dan terus mengajaknya bertarung.
Ya, tapi karena Proculus kuat, akhirnya Milo membebaskan semua gladiator di sana untuk menghajarnya, namun sayangnya dia berhasil kabur dan hanya mendapatkan Bellator saja. Dan saat para warga sudah panik, Gracchus pun langsung menyogok prajurit di sana agar dia diperbolehkan masuk ke kapal. Sedangkan saat Milo dan Atticus melihat keadaan di luar, mereka pun mendatangi Aurelia yang sudah sekarat dan dia meminta tolong pada Milo untuk menyelamatkan anaknya yang berada di villa. Sedangkan di villa itu sendiri, Ariadne ditinggal oleh para prajurit yang membawa kunci ruangan yang mengurung Cassia di sana. Namun karena tembok itu mulai retak, akhirnya mereka berdua pun menjauh. Lalu saat Milo sampai, dia pun langsung membawa Cassia ke tempat yang aman. Namun saat Ariadne akan mengambil air, tiba-tiba bangunan di sana pun mulai hancur. Sedangkan di kota, Corvus dan pasukannya dorong-dorongan dengan warga yang sedang panik dan karena tidak ingin mati, Corvus menyuruh pasukannya untuk menyerang para warga agar membuka jalan dan di laut Gracchus pun mengalami ini. Ditambah kalau gunung itu mengeluarkan ledakan yang sangat besar hingga membuat mega tsunami. Ya, untungnya benteng itu menahan air tersebut dan saat Milo bertemu lagi dengan Atticus, dia pun memberitahu Milo kalau pelabuhannya sudah lenyap sehingga Milo mengajak mereka kembali ke arena untuk mengambil kuda. Namun saat di sana, Cassia pun menyuruh Milo untuk menemani Atticus mengambil kuda karena dia ingin melihat kedua orang tuanya yang ternyata saat di dalam Atticus memberitahu Milo kalau di sini ada banyak tentara Romawi dan saat kembali keluar ternyata Cassia sudah ditangkap oleh Corvus sehingga saat melihat Milo, dia pun meminta prajuritnya untuk menghabisinya. Lalu saat Proculus menghadang mereka, Atticus pun menyuruhnya untuk segera mengejar Cassia agar dia tidak semakin jauh. I'll see you again, brother.
Dan saat Milo mengecek keadaannya Cassia, tiba-tiba lalu saat Milo akan membunuh Corvus, sayangnya gunung itu meledak lagi sehingga Milo memilih untuk meninggalkannya di sana. Can't leave me here! Fight! We salute He-Man! Ya, karena virus tidak bisa membawa dua orang, Milo pun meminta Cassia untuk segera pergi, namun dia pun menolaknya karena Cassia tidak ingin melewati saat terakhirnya sambil lari sehingga mereka pun tamat.